Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Aldo Bahtiar dari kelompok Al-Kindi nomor absen 25. Di sini saya akan mengerjakan tugas public speaking saya, yaitu tentang materinya self awareness atau pemahaman pengenalan diri. Yang pertama ada pengenalan diri. Pada dasarnya setiap manusia cenderung untuk mengembangkan dirinya sendiri menjadi lebih baik, lebih matang dan lebih mantap. Namun kecenderungan seseorang untuk menimbulkan kemampuannya tidak terwujud begitu saja tanpa ada upaya untuk pengembangan kepribadian yang dimilikinya, karena setiap manusia memiliki kemampuan dan keunikan tersendiri. Pengenalan diri sangat diperlukan dalam mengembangkan potensi-potensi yang positif serta meminimalisasi potensi-potensi yang negatif. Pengenalan diri dapat melalui 3 cara, yaitu yang pertama introspeksi diri, feedback atau umpan balik dari orang lain, dan yang terakhir tes psikologi. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu introspeksi diri. Introspeksi diri merupakan peninjauan terhadap perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan, dan sebagainya diri sendiri atau disebut juga dengan mawas diri. Introspeksi diri dilakukan karena kita sendiri yang paling mengetahui diri sendiri, dengan mendengarkan suara hati yang paling dalam dan dilakukan secara jujur. Misalnya, merenungkan diri sendiri dan menuangkan potensi-potensi yang ada pada diri sendiri ke dalam tabel kekuatan diri dan kelemahan diri. Dalam cara ini, individu meluangkan waktu untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukannya, apa yang telah ia capai, dan apa yang ia miliki sebagai suatu kelebihan yang dapat mendukung, dan apa yang ia miliki sebagai suatu kekurangan yang menghambat tercapainya prestasi tinggi. Cara ini efektif bila individu bersikap jujur, terbuka pada dirinya, mau dengan sungguh-sungguh memperhatikan kata hati. Kemudian yang kedua adalah feedback dari orang lain. Cara ini dapat dilakukan dengan meminta masukan berupa informasi atau data penilaian tentang dirinya dari orang lain. Apakah itu anggota keluarga, teman, bahkan lawan sekalipun. Masukan berupa umpan balik atau feedback ini meliputi segala sesuatu tentang sikap dan perilaku seseorang yang tampak atau terlihat, dipersepsi oleh orang lain yang bertemu, berinteraksi dengannya. Hal ini bertujuan untuk membantu seseorang menelaah dan memperbaiki tingkah laku. Beberapa persyaratan suatu feedback efektif adalah: yang pertama, diberikan secara langsung kepada individu. Yang kedua, pernyataan yang disampaikan bersifat evaluatif dan deskriptif. Kemudian yang ketiga, diberikan sesuai kebutuhan dan dikehendaki penerima. Yang keempat, disampaikan pada waktu yang tepat. Kelima, dicek pada si pengirim. Dan yang terakhir, dicek pada orang lain dalam kelompok. Kemudian cara yang ketiga yaitu tes psikologi. Pengenalan diri melalui tes psikologis dilakukan karena potensi diri yang memiliki tidak diketahui oleh kita sendiri dan orang lain. Tes psikologi yang mengukur potensi psikologis individu dapat memberi gambaran kekuatan dan kelemahan individu pada berbagai aspek psikologis seperti kecerdasan, kemampuan intelektual atau kemampuan analisa, logika berpikir kreatif, berpikir numerikal, potensi kerja, yaitu vitalis, sumber energi kita, motivasi ketahanan terhadap stres kerja, kemampuan sosiabilitas, potensi kepemimpinan maupun kepribadian. Cara yang paling cocok untuk lebih mengenal diri sendiri adalah berpulang kepada diri sendiri. Namun yang jelas kita sendiri harus meluangkan waktu untuk melihat bagaimana keadaan diri kita yang sebenarnya secara terbuka dengan menerapkan kejujuran. Tanpa kejujuran dan keterbukaan, kita hanya menemukan topeng-topeng diri kita. Oleh karena itu, dengarlah suara hati nurani kita. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kata-kata yang agak sedikit tersendat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.